Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus berbahagia karena 3 jurus ya. Jangan lupa berbahagia karena kita beruntung terlahir sebagai manusia. Syukur-syukur tidak cacat jiwa raga. Kita harus berbahagia karena beruntung kenal Dhamma. Syukur-syukur mempraktekannya dalam keseharian kita. Dan kita harus berbahagia karena beruntung masih hidup. Sehingga kita bisa mencari kesempatan berkarma baik ria untuk pesangon pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Selamat datang di bulan November, Ibu Bapak Saudara-saudara. Sudah bulan 11. Sebentar lagi 2020 bye-bye. Kembali kita merenungkan apa saja yang sudah kita lakukan sampai bulan 11 ini. Kalau dilihat sejak COVID, bulan Maret sekolah belajar dari rumah, ini sudah 7 bulan. Kami yang di Dharma House mulai setiap Senin dan Jumat melakukan meditasi, parita, limpahan jasa, itu bulan Mei. Jadi sudah setengah tahun kita melakukan kebiasaan itu. Dan minggu lalu ada 2 hal yang jelek gitu ya waktu baca parita. Ngerti sih, baca sudah sering. Tapi jeleknya ini ya, itu kadang-kadang terpengaruh sama apa yang kita dengar. Karena kami ini bekerja di bidang pendidikan, jadi banyak hal-hal yang kalau kita dengar itu kemudian segera kita konekkan dengan pendidikan. Khususnya pendidikan bagi diri sendiri. Satu kalimat yang menarik dalam Manggala Sutta adalah memimpin diri, menuntun diri, membimbing diri ke arah yang benar. Itulah berkah utama. Karena beberapa kasus yang kita dengar di sini membuat saya berpikir, iya ya, kalau lihat kasus-kasus itu sebenarnya memimpin diri, menuntun diri, membimbing diri, kadang saya katakan memaksa diri ke arah yang benar, itu kelihatannya bukan cuma satu hal yang itulah berkata utama, bukan seperti itu, tapi benar-benar kalau kita pikirkan ada hal yang menarik di sini, yaitu bahwa Dhamma itu rasanya membuat potensi kita sebagai manusia itu optimal, menuntun diri. Jadi kita tidak mengharapkan orang luar menuntun gitu. Semuanya mungkin cuma fasilitator, tapi yang menuntun diri itu ya kita ini gitu. Raga ini, hardware ini dipimpin oleh batin, hati, pikiran, software, gitu ya dia. Kalau istilahnya komputer ini hardware, yang ini software. Ternyata kita harus memimpin diri kita sendiri. Kalau saya biasanya istilah saya memaksa diri. Karena saya sadari bahwa pikiran yang belum suci itu kadang bandelnya setengah mati gitu, yang ngoyelnya setengah mati. Jadi harus paksa diri ke arah yang benar. Ke arah yang benar. Kembali, tahunya gimana kalau kita tuh harus ngarah ke sana gitu. Kita gampang ya ngomong ya Dhamma, kita pergi berlindung, bukan cuma berlindung ya, pergi berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Itu
Terus gimana manifestasinya, perwujudannya, prakteknya, sungguh-sungguhnya dalam keseharian seperti apa? Kebudayaan bukan hanya monopoli Siddhartha Gautama. Siapapun bisa mencapai kebudayaan. Luar biasa. Jadi kalau kita nih menganggap diri kita makhluk lemah, aneh ya. Aneh. Kalau kita menganggap bahwa nasib kita itu ada di external factors, tok, aneh ya. Maka kalau kita mengatakan menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Itu maknanya sungguh mendalam. Lalu ada satu parita yang selalu kita baca, yaitu aku membuat perlindungan. Bagi saya itu juga jelek gitu ya. Karena ternyata perlindungan itu tidak telepok datang gitu loh. Tapi aku membuat perlindungan. Luar biasa. Maka benar-benar betul kalau dikatakan bahwa ajaran Buddha itu mengoptimalkan kemampuan manusia. Dan kita kebetulan beruntung terlahir sebagai manusia, kita kebetulan beruntung mengenal Dhamma. Dan yang paling hebat, kita beruntung masih hidup, masih tetap bisa belajar terus meningkatkan diri. Maka coba kita renungkan sejenak ya. Kalau sedemikian hebatnya potensi kita sebagai manusia, terus gimana sih? Rasanya banyak orang yang mengabaikan itu, rasanya jumawa, gitu kan manusia. Jadi apalagi kalau kita sudah secara duniawi, aku kan sudah kaya, aku kan sudah pintar, aku sudah kuasa, aku sudah berharta, segala macam, sehingga sebenarnya bukannya kita mengembangkan diri, bukan menuntun diri ke arah yang benar, tapi balik menuntun diri ke arah yang salah. Ibu bapak saudara-saudara, kalau kita lihat perilaku secara umum manusia, mungkin yang kita kenal deh, mungkin yang diri kita sendiri deh, apa ya benar toh kita ini mengarah pada arah yang benar? Apa kita ini nggak salah arah gitu ya? Beberapa hari yang lalu ada satu video pendek yang membuat saya juga jelek gitu ya. Kita ini mengarah kemana sih gitu? Ini ada video pendek yang membuat kita berpikir sebenarnya apa kita ini nggak harus koreksi gitu ya, koreksi arah. Kompas kita ini kompas Dhamma apa bukan? Karena kebanyakan dari kita itu yang kita kembangkan, kalau kita lihat dari minggu lalu, paramita kita, apa ya benar-benar kita ini serius mengembangkan itu. Makanya paramita itu bagi saya juga jelek ya, karena luar biasa begitu kita ngerti itu, maka nggak bisa lagi kita tidak bersemangat, tidak bisa lagi kita enak-enak karena tugas kita banyak sekali. Kebanyakan dari kita mengajarkan pada orang sekitar, kalau kita sebagai guru ya mengajarkan pada anak-anak, kita sebagai orang tua ya mengajarkan pada anak-anak kandung dan sekitarnya tentang apa yang harus diraih dalam kehidupan ini. Sekolah yang pintar ya, jadi S1, S2, S3, S4, S-nya S selesai, semen, sekarat. Kita menganggap itu tinggi, menganggap itu rendah. Itu dasarnya. Apakah Dhamma ya? Apakah Dhamma? Apakah itu kebenaran yang memang benar-benar bermakna di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Coba kita lihat video kecil ini. Di sini kita lihat orang kaya, ya pakai dasi. Stop dulu, pause dulu.
Coba kita You're lihat. not getting any of my food. Ya. Satu tokoh di sini adalah seorang laki-laki ganteng ya. Pakaiannya rapi, kulitnya bersih, rambutnya segala macam. Dia membawa hartanya pada saat itu, yaitu roti sandwich yang dia beli dengan harga $12. $12 itu berapa? 120.000, katakan $1 10.000 ya. Jadi berarti isinya kan macam-macam itu ya. Kalau kita beli sandwich itu roti tawar 2 kasih selai udah. Tapi ini enggak loh, sandwich yang harganya $12. Jadi kesan kita apa? Ini orang dari kalangan yang mungkin manajer lah. Meskipun bukan jaminan karena sekarang orang yang door to door itu juga validasi gitu ya. Tapi penampilannya udah kelihatan ya, dari penampilan. Gimana orangnya kita nggak tahu. Tapi tokoh ini sudah memosisikan diri sebagai orang yang mungkin terpelajar, yang mungkin ya paling enggak berduit, ya seleranya juga hebat tuh. Sandwich $12. Tokoh pertama. Tokoh yang kedua adalah seekor anjing yang sial. Saya bilang sial karena terlahir mungkin cacat atau dalam kehidupan ini ketabrak mobil sehingga diamputasi. Jadi kakinya cuma 3. Ya, itu 2 tokoh. Tokoh pertamanya manusia, tokoh keduanya binatang. Kalau kita lihat tokoh pertama dari wajahnya, terlihat sekali bahwa dia jengkel pada makhluk yang kita sebut asu ya. Dan dia merasa ini punyaku, kamu ngapain? Dia merasa terganggu. Anjingnya mungkin nggak mengganggu, tapi anjing itu secara naluri dia lapar, dia mencium baunya sandwich itu. Jadi dia mendekat, tidak menyerang, tapi cuman ngeringi gitu ya. Sementara yang tokoh pertama sudah kita lihat wajahnya, begitu sebenarnya kita tuh menarik ya. Kalau ini kening kita sudah gini, ini sebenarnya sudah muncul dosa, muncul ketidaksukaan, muncul kejengkelan, mungkin muncul kemarahan. 2 tokoh ini bertemu dan terjadi percakapan yang sangat menarik. Next please. Hey, get out of here. Hey, You're not getting any of my food. Makananku. Emangnya Did you not hear me, dog? The sandwich wasn't free. kamu I didn't pay $12 just to waste it on you. ya. Percakapan yang menarik ini melibatkan satu level spiritual. Dia ngomong bahwa kamu mau makananku. Emangnya kamu mengharap aku ngasih kamu? Roti ini tidak gratis. $12. Emangnya kamu mau minta? Nggak usah ya. Jadi apa yang terjadi adalah dia egois, dia ya ini kalau saya bilang hasil dari tidak menganggap anjing itu sebagai makhluk yang tinggi lah. Ini saya bisa katakan nih orang mungkin bukan Buddhis ya. Dia menganggap asu gitu ya. Jadi dia keberatan sekali. Padahal ini adalah anjing liar yang nggak tahu, nggak punya majikan. Lain kalau anjingnya di sini ini, aduh, di sini Wena punya 5 anjing itu. Kalau ada orang yang ngomong nasibnya anjing-anjing ini lebih baik dari lebih baik dari nasibnya manusia yang keleleran gitu ya, karena sangat diopeni. Nah, kita lihat anjing ini, dia tidak menyerang, tapi dia mungkin meneteskan air liurnya karena makan. Next please. Now go. Nah, pergi. Go. Oh, ya dia anjingnya patah hati, menyerah. Wow,
anjing kampung pelayaran. Katanya anjingnya kakinya 3. Still at it. Loh, ini makhluk benda ini masih ngikutin aja. Si anjing ketemu the cutest thing. ketemu sama seorang perempuan itu. Duduknya di jalan, dia bawa apa itu, mungkin bersama dengan sampah, dia pasang hungry gitu ya, lapar. Jadi dia minta nyuwun bareng-bareng kula tiyang mboten gitu ya. Dereng nedi gitu ya, belum makan sebenarnya. Tapi yang menarik adalah bagaimana dua tokoh ini sekarang ganti ya tokohnya. Tokoh yang satu adalah perempuan yang sangat miskin secara duniawi, dia nggak punya $12. Sehari dia belum tentu makan, tapi begitu lihat anjing yang 3 kaki ini, dia langsung ngomongnya, "Hi little guy, ayo cah cilik ya, sayang, dilus-lus." Padahal mungkin ya karena sama kotornya ya. Kalau yang tadi kan wah, laki-lakinya bersih gitu ya, mana mau ngelus-lus barang kotor gitu ya. Ini lihat, "Hey little guy," apa yang terjadi? Terjadi satu jalinan kasih sayang gitu. Tiba-tiba terjadi satu compassion, kasih sayang, welas asih, mesake. Menarik ya. Dia katakan lagi, next please. Kamu ini cute, kamu ini apa namanya? Lucu banget ya, imut banget ya. Ya, jadi kalau kita lihat getarannya udah berbeda banget. Kalau yang tadi laki-laki getarannya kebencian, kalau ini getarannya kasih sayang. Kalau kita lihat dari Parami, inilah yang disebut metta, cinta kasih sayang. Ini, oh kamu pasti lapar. Menarik ya. Ini orang lapar, ngerti anjing cacat, dia memberikan kasih sayang dan nalurinya bekerja. Kamu pasti lapar. Padahal dia sendiri ya lapar. Atau mungkin karena dia lapar, dia ngerti anjingnya lapar. Sama nasibnya gitu ya. Orang ini adalah orang yang tidak berumah, tuna wisma. Kalau kita lihat tadi, orangnya mentereng, yang laki ini apa? Kulitnya aja kotor, pakainya kotor, rambutnya nggak rapi, itu lihat belakangnya itu cuman dus-dus gitu ya. Mungkin dia nanti tidurnya ya cuman begitu aja. Tapi dia punya satu hal yang luar biasa, kasih sayang, welas asih. Oh, you must be so Kamu hungry. pasti lapar ya. I don't have much. Aku nggak But punya I know what it's like to be banyak. hungry. Dan aku tahu this. Here. Stop. Aku nggak punya banyak, ya. Kalau tadi kan punyanya $12 sandwich. Ini dia ngomong, aku nggak punya banyak. Aku cuman punya ini yang aku beli dengan $1 terakhirku. Dia punya $1. I spent my last dollar on this sandwich. Dia beli $1 untuk sandwichnya tadi. Jadi dapat 12 ya kalau tadi ya. Ini 1 doang. Udah nggak punya babar belas. Nggak punya duit babar belas. Tapi yang menarik adalah dia rela lapar. Nggak apa-apa. Tapi anjing ini hari ini kamu makan. Luar biasa ya. Nah, yang menarik adalah si ganteng tadi, next please. Last dollar on this sandwich. There's kindness. Pos. Tapi yang namanya kebaikan itu selalu gratis. Nggak usah bayar. Kalau pakai duit namanya dagang. Kalau ini pemberian dengan penuh kasih, kindness is always free. Kebaikan itu nggak bayar. Jadi ini bukan harganya $1 atau harganya $12. Tapi karena aku kasihan sama kamu, maka kata kasihan itu berasal dari kata kasih. Tanpa ada kasih, tidak akan ada
rasa kasihan. Kindness is always free. Dia kasihkan. Is always free. Tuh. Ini kayak Here you ketampar ya. Nah, dah sana pergi. You need this Mau more than I makan? do. Nih, kamu butuh lebih daripada aku butuh. Aku masih tahan lapar, tapi kamu udah kering kerontang gitu. Ya semoga hidup 1 hari lagi. Tuh lihat, stop please. Pause. Kita lihat beda sekali ya postur tubuhnya, wajahnya. Kalau yang tadi kan tegang banget gitu ya. Kalau ini kan meskipun nggak punya duit kok relax gitu ya, masih bisa senyum. Yang tadi cik ganteng kita tadi meskipun bersih dan kulitnya wah halus, wangi, tapi dia penuh dengan ketegangan, penuh dengan gitu ya. Kalau ini kan, syukurlah kamu sudah bisa makan hari ini. Aku masih tahan kok, nggak apa-apa. Next. Excuse me? Excuse me, permisi, Here. permisi. Yo, There's half a nah ini sandwich satu in yang there. menarik. I know it's Ada not much. separuh. I want Next. Stop. Ada separuh sandwich yang tadi separuh tak mangan ya. Ini gue kue separuh. Ada satu yang keindahan yang terjadi di sini. Si orang kaya ini tergerak hatinya. Jadi kalau saya ngomong ini orang paraminya juga lumayan ya. Jadi muncul kebaikan hati. Muncul karma baik yang diniati untuk orang itu aja. Kere kayak gitu aja. Perempuan jelek kayak gitu aja bisa berbuat baik. Masa aku enggak? Jadi ini sudah terjadi lomba baik-baikan, bukan perlombaan buruk-burukan ya. Ada satu kondisi yang membuat dia berubah. Maka dikatakan homeless woman, perempuan yang kere enggak berumah, mengajar seorang kaya satu pelajaran kehidupan melalui membantu anjing lapar yang berkaki 3. Pen, I want you to have it. Aku pengen kamu ini memiliki setengah sandwich tadi. Jadi $6 ya. Coba kita lihat. you to have it. Oh, wow. Wow. I thought I wasn't going to Wow. eat today. Padahal aku pikir, stop. Padahal aku pikir hari ini aku nggak akan makan karena aku sudah berikan tadi jatahku ke anjing itu. Jadi seperti dapat durian nomplok ya. Wah, padahal tadinya aku pikir aku nggak akan makan loh hari ini. Kok kamu baik banget mau ngasih aku sandwich luar biasa ya. Rasa terima kasihnya luar biasa. Padahal kalau dipikir itu tadi cuman $6 bagi laki-laki ini apain gitu. Tapi ini wow, waduh luar biasa. Jadi makna dari apa yang kita sebut duit itu ternyata bukan dari angkanya ya, tapi bagaimana kita memaknai sesuatu apa benda itu. Next please. I'm going to eat today. Thank you. Nah ini menarik ya, aktornya juga pintar. Here. Dan di sini, pause dulu. Jadi laki-laki ini mendapat pelajaran kehidupan dan dia karena pinter dan paraminya cukup, dia mengambil kesempatan ini untuk melakukan kebaikan. Meskipun tadi tidak baik, tapi sekarang dia baik. Jadi dia berbagi separuh sandwich $12 tadi, plus masih dikasih duit. Dan sesuatu yang saya anggap luar biasa adalah kalau tadinya dia berdiri sehingga menganggap perempuan ini rendah, ini sekarang dia jongkok menjadi sama gitu ya. Kita sama-sama manusia. Besok kita ya mati. Kalau nggak makan aku juga lapar. Jadi selain dari sandwich, masih dia mengorbankan sesuatu. Duit. Saya selalu katakan sebenarnya kebaikan yang paling gampang itu adalah duit. Kalau punya, ya,
kebaikan yang paling sulit adalah duit. Kalau tidak punya, kan gitu ya. Tapi bahwa laki-laki ini mau mengorbankan uangnya, berarti dia sudah melakukan 2 kebaikan. Roti dan duit. Kalau saya katakan 3 kebaikan. Dia mau menghapus kesombongannya. Nah, terjadi 2 kebaikan ini diberikan pada si perempuan kere tadi. Menarik bagaimana perempuan ini merespon 2 kebaikan ini ya. Tadi kan dia jauh, wow, aku mikir aku nggak bisa makan hari ini. Wah, matur sembah nuwun, matur sembah duit. Kas tambahi dan iki tak kai duit. Bagaimana? Kita lihat levelnya perempuan kere ini seperti apa. Next please. I want you to have this too. I want you. Aku pengen kamu juga. Oh, I couldn't possibly take that much. Please, I insist. Aku nggak mungkin. Aduh jangan deh. Waduh kok banyak banget gitu ya. Orang ini menunjukkan sifat yang tidak serakah. Parahnya dhuwur itu ya, tinggi banget. Jadi dia kalau kita mungkin wah gendang, iya kok cuman segini gitu ya. Tapi dia ngomong, I couldn't possibly take that much. Aku nggak bisa ngambil, itu banyak banget. Laki-lakinya karena sudah ditampar sama kebaikannya ini dan dia mau berubah, dia mengatakan I insist. Aku maksa, pokoknya please. Aku pokoknya kudu mbok tampa, aku maksa iki. Aku memaksa. Jadi laki-laki ini berarti tambah lagi ya, sudah ngasihkan apa tadi? Sandwich separuh, sudah ngasihkan duit, sudah turun, dan dia masih waktu ditolak dia ngomong, aku maksa, wis to, pokoknya tombonan, pokoknya terimalah. Jadi saya melihat ini sebagai satu yang menarik ya, menuntun diri ke arah yang benar. Kenapa? Karena sebenarnya dia bisa milih yang lain. Jajar orang goblok. Hari ini nggak makan, masih makannya dikasihkan sama orang, sama anjing asu, dipincang mana? Oh, sikile mau telu, prek, dia bisa gitu. Tapi dia enggak, dia melihat jret, terus kemudian tertancap ya, wih, ini guruku, guru pelajaran kebaikanku. Langsung dia datangi, dan dia tidak cuman mikir, tapi dia action. Bukan NATO ya, no action talk only, cuman apa namanya, suok tok, cuman ngomong doang, tapi dia benar-benar melakukan. Luar biasa. Ini luar biasa. Inilah orang yang belajar tentang penyempurnaan parami. Kalau kita lihat parami minggu yang lalu, I insist. Jadi enggak ditolak ya, weh salah mau. Dia enggak, dia terus tolong. Jadi malah sepertinya dia yang butuh memberi gitu. Dia malahan yang mendapat manfaat karena dia memberi, makanya dia ngeyel, I insist, aku maksa. Tomponen. Next please. Lihat nih. Wajahnya orang yang seneng banget. Tuh lihat. Oh my God. Ya ampun. You have no idea what this is going. Stop. You have no idea what this is going to do for me. Kamu tidak bisa bayangkan ya, duit segini aku itu, aduh bisa untuk apa, kamu nggak kebayang toh. Luar biasa duit ini. Mungkin itu duit cuman sedikit untuk si ganteng ini, tapi bagi si kere ini luar biasa. Dan saya melihat satu parami yang tinggi pada si kere ini, karena dia tidak memperlihatkan satu sifat serakah. Dia tidak condong ke arah keserakahan. Ini luar biasa. Dan di sini si ganteng kita mengerti maknanya angka yang ternyata tidak bermakna. Karena direspon bermacam-macam dari orang itu. Dikasih $10, orang satu bisa ngomong, kayak cuma $10. Ada yang $10 gitu ya.
bermacam-macam responnya. Dia mengatakan, matur sembah nuwun. Ini luar biasa. Next please. To do for me. Thank you so much. Stop. No. Makasih banyak ya. Nah ini tambah lagi kebaikannya. Si ganteng kita juga tambah pinter. Dia ngomong, lulu, enggak kok malah kamu terima kasih sama aku. Enggak. Next. Aku yang terima kasih sama kamu. Thank you Tuh. for reminding me that kindness is always. Stop. Yang si ganteng sudah menyadari satu arah yang benar. Apa itu? Kindness is always free. Kebaikan itu selalu gratis. Kebaikan itu harus selalu diikhlaskan gitu loh. Nah kalau aku baik tapi nggak ikhlas gimana? Ya dilatih terus sampai ikhlas. Jangan karena nggak ikhlas ya aku nggak mau baik. Piye toh? Kebaikan itu harus dilatih sampai jadi ikhlas. Maka si ganteng mengakui, menganggap si Kere ini sebagai guru kebaikan, dia ambil maknanya. Kindness is always free. Jadi jangan kalau kebaikan jangan dihitung dikaitkan dengan duit tok. Karena kebaikan sekecil apapun nilainya tetap kebaikan. Next please. Nah sekarang sudah semuanya happy ya. Yang laki-laki sudah wajahnya sudah kelihatan relax. Kindness is always free. Bagus ya. Nah kita tanya pada diri kita sendiri. Seberapa aku ini melabeli kebaikan dengan duit? Seberapa toh aku ini bisa melatih diri, menuntun diri ini diarahkan oleh software kita. Thank you. Kualik. Terbalik ya, tadi yang laki-laki sudah ngerti. No, jangan terima kasih sama aku. Aku yang harusnya terima kasih sama kamu. Ibu, bapak, saudara-saudara, seberapa banyak ya kita ini ngerti kebaikan yang diberikan pada kita. Kebanyakan dari kita kalau dibaikin orang itu sudah sewajarnya. Seakan-akan kehidupan itu pusatnya adalah aku. Semua orang itu harus baik sama aku. Upeti kepada aku. Kalau aku nggak perlu mikirkan kamu. Seberapa kita terjadi seperti itu. Maka kalau kita lihat situasi sekarang di mana COVID melanda, seberapa kita sadari gitu bahwa di dalam posisi seperti ini, sebenarnya kita nih nerima kebaikan itu banyak banget. Dan seberapa toh kita memberikan kebaikan itu, kira-kira ya kecil banget. Maka kemarin ada satu lagu yang sangat bagus untuk membuat kita jelek gitu ya. Oh iya. Kita ini harus nyetel kompas kehidupan kita ke arah yang benar. Kalau kita mengatakan magnet utara, dhamma, seberapa kita mengarah pada praktek dhamma itu. Mungkin kita tidak ngerti karena hidup kita masih baik-baik. Di tempat kami, di Dharma House, kehidupan baik-baik saja. Seberapa kita ini menyadari? Nggak tahu loh. Kita perlu diguncang kadang-kadang. Kadang-kadang perlu dihantam untuk menyadari bahwa iya ya, anicca juga, anatta. Itu harus benar-benar terus, jangan lalai, jangan lengah. Bahayanya kita tidak mengenal kompas kita ke arah dhamma. Itu membawa penderitaan yang luar biasa besarnya. Maka kemudian kalau ada lagu yang menggugah, ini kita bagikan. Jadi kalau kata-katanya
tidak begitu jelas, ya mari nyalakan Adi. Ini ucapan terima kasih pada mereka yang sudah sebenarnya berkorban untuk kita. You're the engine that makes all things go. Kau And adalah you're mesin always in disguise, my hero. yang membuat segalanya I berjalan. see your light in the Dan dark. pahlawanku, Smile kau on my selalu face when tersembunyi. we all know Kulihat it's cahayamu hard. di kegelapan. There's no Tersenyum way to padaku, ever pay supaya you kita semua back. tahu ini berat. Bless your Tak ada heart, cara know untuk I bisa love you membalas. for that. Berkatilah hatimu, Honest ketahuilah and hati menyayangimu. selfless. I don't know if this helps it, but good job. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, 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 yeah. 6 in the morning. As soon as you walk through that door, everyone needs you again. The world's out of order. It's not a sound when you're not around. All day on your feet, hard to keep that energy. I know when it feels like the end of the road, you don't let go, you just press forward. You're the engine that makes all things go, go. Always in disguise, my hero. I see a light in the dark. Smile in my face when we all know it's hard. There's no way to ever pay you back. Bless your heart, know I love you for that. Honest and selfless. I don't know if this helps it, but Good job. You're doing a good job, a good job. good job. You're doing a good job, don't get too down. The world needs you now. Know that you matter, matter, matter. Good job. You're doing a good job, a good job. Yeah. You're doing a good job. Don't get too down. World needs you now. Know that you matter, matter, matter. Yeah. Mothers and fathers, the teachers that reach us, strangers to friends that show up in the air. From the bottom to the top, the listeners that hear us. This is for you. You make me feel it. You're doing a good job, a good job. Oh, you're doing a good job. Don't get too down. World needs you now. Know that you matter. Thank you so much to our first responders, our healthcare workers, our mothers. Thank you to our moms and our dads. Thank you to our teachers who've helped us. We know it's been hard, but thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good job. The fathers, the teachers that reach us, strangers to friends that show up in the air. From the bottom to the top, the listeners that hear us. This is for you. You make me feel it. You're doing a good Bagus ya. Luar biasa. Yang menarik bagi kami, para guru di sini, adalah hal-hal yang berurusan dengan bagaimana kalau kita mengajarkan keluhuran itu. Membuat anak-anak itu paraminya meningkat. Tadi kalau kita lihat video klipnya, videonya itu, apa yang rasanya jelek gitu. Berbagai warna kulit, berbagai latar belakang, semuanya bersatu. Karena sebenarnya dunia ini sudah jadi a small village ya,
desa yang kecil gitu. Kita semua tuh kalau rasanya nggak ngerti bahwa kita semua penghuni dari satu tempat yang kalau rusak ya kita semua rusak. Kan repot. Apalagi kalau kita lihat minggu lalu kita kita bahas juga tentang reinkarnasi, rebirth, lahiran kembali. Itu kalau dilihat ke belakang ya, itu saya pernah jadi orang kulit putih, kulit hitam. Saya ini mungkin pernah jadi agamanya Islam, Hindu, Kristiani, Buddhis. Kita semua itu terpuntang-panting dalam satu lingkaran yang beraneka gitu. Kalau saya ketemu dengan Endang, Adi, Eko, Jijin, Wena, itu kehidupan lampaunya kalau ditelusuri, ya mungkin sudah kenal gitu-gitu ya. Mungkin saya dulu anjingnya Adi, atau Adi anjing saya. Misalnya seperti itu kedebuk seperti gitu loh. Jadi kalau kita ini enggak sama-sama berjuang untuk kebaikan, rasanya kan aneh gitu. Maka menyenangkan sekali waktu Adi menunjukkan pada saya ini ada lagu bagus. Waduh, kata-katanya luar biasa. Kamu bikin dong kata-katanya. Bahasa Indonesianya kamu terjemahin. Kenapa? Aku pakai untuk hari Minggu besok. Kita diskusikan mengenai hal itu. Gimana ya caranya kalau seandainya anak-anak ini dari kecil sudah dididik untuk bisa menghargai kebaikan yang mereka terima, bisa menghargai kebaikan yang mereka terima, dan mau membalas budi dengan cara bukan kembali payback, tapi melakukan kebaikan pada yang lain sehingga satu kebaikan itu mengalir itu. Air mengalir sampai jauh itu, tapi kebaikan mengalir sampai jauh. Sepertinya kok bayangan saya seperti MLM itu, kalau saya berbuat baik terus kebaikannya dilanjutkan, itu kok saya ikut dalam poinnya ini loh, kebaikan ini loh. Maka jangan heran kalau orang yang berbuat baik di tempat yang subur, kemudian kebaikannya itu bermanfaat untuk orang banyak juga memanfaatkan begitu. Itu yang dari pucuk ini, senior director ini apa namanya, bonusnya juga gemuk gitu ya. Saya pikir nggak aneh kalau hal seperti itu, karena kebaikan ini memang ada poinnya, ada maknanya, ada nilainya. Maka serem ya melihat kebaikan seperti itu. Mbok ayo kita gimana caranya ya, kita tanamkan pada anak-anak ini untuk mikir dalam kompas dhamma. Caranya gimana? Satu contoh. Anak-anak kalau ditanya, Nak, kamu besok mau jadi apa? Itu biasanya anak-anak itu punya jawaban yang menarik ya. Mengatakan saya mau jadi dokter karena bapaknya dokter. Aku mau jadi insinyur. Aku mau jadi pengusaha. Aku mau jadi bos. Ada yang bilang, aku mau jadi manten. Itu anak-anak macam-macam gitu. Ada yang mengatakan, aku mau jadi tukang parkir. Itu pakai semprit. Semua orang nurut. Kalau disemprit semua orang nurut. Bapaknya, ibunya bingung nih. Loh kok cita-citamu kok kayak gitu? Aku mau jadi tukang bersih-bersih. Tuh lihat tuh kalau sudah dibersihin itu celeng. Aduh, orang tuanya bingung ya, kok aku pengen jadi tukang bersih-bersih. Mau jadi dokter gitu kok jadi perawat. Perawat itu bersihkan ee-nya orang, kencing, gantiin, jijik. Berapa banyak dari kita yang memiliki hal seperti itu. Jadi pekerjaan itu sudah dari orang tuanya, itu sudah dibagi gitu. Pekerjaan yang wow, sama pekerjaan yang rendah. Seberapa banyak dari kita yang mendidik anak seperti itu? Seberapa banyak dari kita yang kalau lihat orang pekerjaannya apa, itu langsung responnya itu langsung jeglek itu, gini atau gini. Wow, atau gitu ya.
Seberapa hal itu terjadi? Maka kalau tadi dikatakan, mereka yang berjuang di zaman COVID ini, itu bukan orang-orang yang wah-wah seperti yang kita lihat itu. Yang kita tadinya mikir hebat-hebat itu. Bukan, Ibu Bapak Saudara-saudara. Bukan. Tadi kita lihat pekerja sosial. Mereka yang jam 6 pagi, kadang-kadang semalaman belum tidur, melakukan pelayanan, nyiapin makanan, ngasih orang-orang yang tidak berumah, yang tidak punya makan. Apalagi banyak sekali kerjaan yang kita anggap rendah, tapi di zaman COVID ini kita baru tahu seberapa kita tergantung sama mereka. Orang-orang yang bersih, tukang sampah, apalagi yang tukang jaga palang pintu, banyak banget ya. Makanya kalau tadi di sana dikatakan para ibu, ayah, guru, orang asing hingga teman yang hadir pada akhirnya dari lapisan bawah ke atas, orang-orang yang mendengar kami ini semua, lagu ini untukmu, apresiasi ini untukmu, rasa terima kasih ini untukmu. Seberapa kita ini terjebak dalam satu kompas yang sebenarnya bukan kebenaran. Seberapa? Kebanyakan dari kita menganggap wow, itu pekerjaan yang duitnya banyak. Tadi itu $12. Sandwich 120.000 rupiah. Wah, hebat. Para pengusaha business people yang toing, cuan, badi, untung. Saya pernah ditanya satu pedagang, saya ditanya, kowe kerja keras ngono entukmu duit piro? Karena saya dulu kerja 7 hari seminggu. Dari pagi jam 6 saya sudah mulai sampai jam 9 malam. Dia bingung kok saya maunya gitu loh, kerja keras seperti gitu tuh bayangannya cari duit gitu. Kowe entuk duit piro? Saya katakan waktu itu sekian. Dia ketawa. Walah ang manggil saya ang. Walah ang duit segitu itu buat pedagang, itu kerja sehari, enggak usah sehari sudah dapat. Lah kok kamu kok gelem-gelemen kerja keras cuma dapat duit segitu. Yo ben. Saya beruntung dulu bekerja di satu perusahaan besar sebagai guru bahasa Inggris untuk keluarga, bosnya dan bisnya dan anak-anaknya. Mungkin anaknya ada yang mendengarnya saat ini. Kerja dibayar 3 jam, saya kerja 9 jam. Karena anaknya lengkap sama saya disuruh ngajari nyoper, disuruh beteki kalau besok ulangan, diajak pingpong, nemenin nonton bioskop matine, harus makan siang. Saya lihat kehidupan yang sangat berbeda. Kalau mereka makan, itu pakai 3. 1, 2, 3. Gitu. Nah, sebagian nggak ngerti nih. Untuk sop itu yang cekung. Nanti untuk nasi, nah itu yang lain lagi. Paling bawah itu untuk lemeknya. Itu sendok juga macam-macam. Sendok sop itu lain, sendok ini lain, lalu pakai pisau karena itu untuk ngiris. Segitu hebatnya. Saya diberi pelajaran yang luar biasa oleh bos saya. Kalau yang laki saya panggil bos, kalau yang perempuan saya panggil bis ya. Bos saya itu kalau ngajar saya, maksudnya saya itu ngajarin dia bahasa Inggris sedikit, dia ngajarin saya
mengenai kehidupan banyak banget. Dan saya masih dibayar, jadi beruntung banget. Itu banyak hal. Salah satu diantaranya yang saya sampai sekarang merasa ini menarik ini. Dia tanya sama saya, kalau kamu punya duit 1 miliar, kamu mau apain duit itu? Saya bilang, pertanyaan gampang banget. Ayo, what? Apa? Saya katakan, tabung. Dia ketawa ngakak. Oh, kamu ini memang belum bakat jadi miliarder. Kenapa? Karena kalau kamu sampai 1 miliar, itu pola pikirmu sudah berubah. Kamu harus hidup di area yang seperti ini. Kamu punya mobil yang seperti ini. Pakaianmu sudah harus yang brandednya seperti ini. Sepatumu itu harus brandednya seperti ini. Sabuk, jam tangan, sampai ini apa? Penjepit, dasi penjepit, apa namanya ini? Sembuh. Adi orang ngerti. Orang bakat jadi miliarder. Ya. Tapi ternyata itu ada aturannya karena semuanya itu punya pola pikir yang berbeda. Saya domblong. Oh gitu toh Pak. Iya. Nah waktu itu dia kan pakai cerutu. Dia kan serangannya pakai cerutu. Dia anunya pakai korek biasa. Saya langsung nembak. Lah Pak. Lah Kak kamu pakainya kok korek biasa. Kok enggak yang bertatahkan intan permata. Dia ketawa langsung dia ngomong. Apinya sama panasnya. Yes. 1000 ya. Pointer sekali. Nah, salah satu yang juga saya anggap sampai sekarang bermakna adalah dia tanya sama saya. Kalau kamu punya duit, kamu mau invest, kamu belikan apa? Kalau saya mikirnya ya belikan apa? Belikan tanah gitu ya. Nanti kan harganya naik. Terus beli mobil. Untuk beli mobil, saya senang mobil, beli mobil. Beli apa? Dia cuma dengerin aja. Oh, oke. Habis saya ngomong, dia ngomong. Pikiranmu itu pikiran orang yang nggak ngerti apa maknanya aset, apa maknanya liability. Oh, betul. Aset tuh dianggap kalau kamu urusannya dengan apa namanya keuangan itu harta gitu ya. Kalau liability itu artinya pengeluaran. Jadi ini pemasukan atau pengeluaran. Kamu beli mobil. Kok bisa kamu katakan itu aset? Enggak, itu liability. Wah, kaget saya. Hah? Lah kan kamu harus bayar pajak. Kamu harus bayar bensin, kamu bayar ban, bayar depresiasi. Itu jangan kamu anggap sebagai aset. Wah, no. Itu liability. Beli motor. Itu liability. Kecuali kalau sudah kamu jual, barulah itu bisa kamu anggap sebagai aset karena kamu punya. Sebelum kamu jual, itu namanya pengeluaran tok. Kecuali kalau motormu kamu sewakan atau motormu kamu pakai kerja sehingga bisa menghasilkan. Baru dia namanya aset. Kaget saya. Oh, pola pikirnya gitu tuh. Jadi saya pikir kalau misalnya beli mobil barang itu saya sugih. Enggak, kamu ini harus bayar banyak macam. Jadi jangan ngomong saya punya ini. Kamu baru bisa ngomong punya ini sebagai aset kalau itu sudah kamu jual. Duitnya kamu punya di titik itu namanya aset. Sebelum itu namanya liability. Waget saya. Ilmu itu saya lihat sebagai pedoman zaman COVID ini. Saya bilang, bosku memang pinter teman. Kenapa? Ada satu kisah. Pedagang, pengusaha, orang yang bekerja dalam bidang apa namanya? Properti ya. Sugih ngawu-awu, tapi kan kita nggak ngerti ya ternyata utangnya di bank juga ngawu-awu. Begitu kena COVID, apa yang terjadi? Tidak ada pembangunan seperti dulu, tidak ada penjualan rumah dan
perdagangan itu seperti dulu, secara umum kan turun. Tapi yang tetap adalah apa? Cicilan bank. Hutang-hutang yang dia punya tetap harus dibayar. Nah, yang menarik adalah orang ini selalu ngeributin invest. Jadi begitu jebret perputaran uang cash macet, kelabaan dia. Katanya dia tidak punya uang cash. Mati enggak? Ada utang sebagai pengusaha kan utangnya banyak, itu kan biasa. Tapi celakanya ini tidak punya cash. Artinya kelabaan lah. Tapi kalau dilihat dalam tanda petik tadi, asetnya tadi, yang namanya aset tanah, katakan 70 bidang tanah misalnya. Zaman seperti ini nih, kembali. Oh ya, itu bukan aset sampai itu bisa dijual, baru namanya aset. Kalau enggak itu sama aja dengan bohong. Apa yang terjadi? Dia kelabaan, harus punya pinjaman lagi. Mbok hartanya yang katanya aset tadi mbok dijual. Pasti omongannya gini. Siapa yang mau beli zaman segini? Ini tiba-tiba turun semua. Penjualan itu sulit. Yang mau jual beli properti atau beli tanah itu nggak banyak, sulit menjual. Kalau bayangan saya, yuk dijual separuh harga, masa nggak bisa toh? Oh ya, harga pasarnya segitu, masa dijual segitu? Pola pikirnya udah pola pikir pengusaha, cuan, profit, bati. Menarik ya, kedesak, tapi tidak terampil dalam melepas, tidak terampil dalam mau berkorban. Akibatnya apa? Dia pinjam sana sini, dan yang menarik adalah yang dipinjami itu orang-orang di kalangan bawahnya dia. Waktu saya mendengar kisah ini, saya pikir, iya ya, orang mau berkorban, mengorbankan hartanya, itu nggak gampang. Karena tidak terbiasa. Kebiasaannya tuh dapat nih. Kebiasaannya tuh gini, masuk gitu. Jadi waktu mau keluar, saya bayangkan kalau itu terjadi sama saya, apa yang saya lakukannya? Orang kaya tuh kan mobilnya kan high class semua. Ya gampang tuh mobil dijual separuh harga kan ya enggak apa-apa, masih bilang, wah ya enggak bisa. Kalau saya mobilku yang Ferrari itu saya jual, nanti saya dianggapnya kere. Jadi bagaimana anggapan orang luar terhadap diri sendiri itu sudah menjadi seperti tuan raja di rajanya. Jadi dia adalah orang yang terpenjara di dalam kehampaan, tapi harus tampil gemerlapan. Serem ya. Celakanya apa? Celakanya kalau dia sampai mati, sudah dibikinkan adi. Kalau sampai mati terus dikubur. Biasanya kalau dikubur kan gitu, rest in peace gitu. Tapi ini enggak, rest in panic. Karena untuk mati dengan tenang itu melepas tuh harus sudah terampil ya. Di sini terbaring, saya mau ngomong Lani Anggawati gitu, sama dia dibikin lolot, hodobis. Apa itu artinya? Coba dibaca dari belakang. Oh, si bodoh, tolol, amat gitu. Jadi lolot, hodobis. Besok kalau punya anak jangan dibikin nama lolot, hodobis. Di situ tercantum, di sini terbaring orang miskin kebaikan, tapi kaya, banyak duitnya, tapi miskin kebaikan. Dan yang menarik adalah yang dibawa itu kebaikan. Jadi
dia pindah ke alam miskin. Pada konyol itu. Konyol ya. Serem. Sebaliknya, kalau kita lihat tadi, orang yang minjemin, orang yang wah ini kelabakan, akhirnya dia tidak mau mengorbankan itunya karena ya tadi tidak terbiasa melepas, tidak terbiasa berkorban. Pikirannya cuma cuan, berarti profit, untung. Namanya rugi itu amit-amit jauh sampai. Maka dalam kondisi COVID seperti ini kelihatan sekali bagaimana pikiran itu menuntun diri ke arah yang salah atau menurun diri ke arah yang benar. Itu benar-benar ya terjadi pada waktu kondisi kepepet kayak gini. Benar ya? Orang-orang yang bawah ini terbiasa melepas. Disilai, ya wesnya tak silai. Padahal dia sendiri itu pas-pasan. Menarik ya. Saya pikir, Dian Merani. Dian, kalau kita nggak hati-hati itu, kita bisa memimpin diri ke arah yang salah, sehingga kalau mati ya tadi, holobis kontrol baris, tapi tadi apa? Alolat, holobis. Bisa kayak gitu. Maka pertanyaan bagi kita, seberapa aku ini sudah menyiapkan diri? Seberapa aku menyiapkan orang-orang sekitar? Seberapa aku menyiapkan anak-anakku, murid-muridku? Coba kita lihat. Kalau anak ditanya, mau jadi apa? Jadi social worker. Orang tuanya ya bangga tuh. Aneh ya? Kalau anaknya jadi pegawai negeri, tingkatnya tingkat tinggi, wah hebat sekali, punya rumah di mana-mana karena duit korupsi. Wah orang tuanya hebat banget. Merasa anakku. Padahal anaknya itu nggak peduli sama orang tuanya. Seperti malin kondang. Wah tapi dia bisa merasa anakku. Bagi orang-orang yang sudah duitnya banyak, kadang-kadang saya pikir, mbok anak-anaknya itu diajarin supaya nggak lagi cari duit tok gitu loh, tapi cari pesangon mati. Jadi misalnya aja, kepengen jadi apa, mbok difasilitasi, dimotivasi, dihebatin gini, kalau dia punya keluhuran di dalam mencari mata pencarian. Kenapa lah? Wong wis sugih duitnya sugih kok ndak golek duit naik kenapa? Saya kadang-kadang heran. Ada orang yang kaya. Kalau menurut saya ya sugih ya duitnya. Pokoknya kalau ngomong orang kaya kan saya gampang karena kalau duitnya lebih banyak dari duit saya berarti orang kaya gitu aja, jadi gampang. Masakan enak. Pokoknya kalau lebih enak daripada yang aku masak namanya enak. Jadi gampang banget ya. Nah, orang-orang yang sudah duitnya banyak ini, kenapa kok anaknya kok enggak suruh cari duit lagi atau arahkan untuk cari duit lagi gitu. Kenapa enggak disuruh yang luhur? Nah, ini kalau bayangan saya pasti terpengaruh sama bagaimana orang tuanya tuh merespon pada apa yang hebat. Apa yang dikatakan good job. Good job itu kerjaan yang baik, tapi itu bisa juga dikatakan good job, hebat gitu ya. Wah, ciamik gitu. Misalnya saja, orang yang anak-anak aku pengen jadi guru. Loh, bagus banget toh. Lah ning guru ya ora nang duite. Lah duitmu gak wis oke. Kok ndak golek duit naik kepiye? Lah kan ora keren. Terjadi enggak? Oh terjadi. Anaknya mau jadi perawat, kok jadi perawat. Enggak keren. Kok jadi apa? Pengurus hewan. Kerja di zoo apa? Kebun binatang. Kok
enggak keren. Dia pergi ke tempat terpencil untuk ngurusin itu seperti Bu Susan tuh, saya pikir ya rada edan itu ya, pergi ke pulau-pulau terpencil untuk memberikan pengarahan psikologis di tempat-tempat yang kena bencana. Itu ada mungkin juga Bu Nini itu pergi atau menangani orang-orang yang rada kurang wrong on itu. Kok gelem-gelemen tau kaya ngono. Jadi bukan diajari wah good job, bukan, tapi kok cuman begitu. Jadi ada satu rasa merendahkan gitu loh. Ini apa bener ya? Emangnya kehidupan kita ini hanya untuk yang white collar jobs, yang pakai dasi orang. Kalau yang pakainya seperti saya dianggap kayak tukang pakai rompi kayaknya rendah. Mbok apa ya bener gitu loh. Apa ya bener gitu. Padahal kalau dipikir yang menggerakkan karma baik pada saat sekarang ini, katakan zaman kita nggak bisa kemana-mana ini, yang menggerakkan itu kan orang-orang yang kita anggap rendah itu tukang gojek ojol itu tuh yang nulungin kita, yang jualan kebutuhan sehari-hari, duitnya enggak banyak, wah kok duitnya ora akeh ya. Apa enggak salah gitu. Aku pengen jadi social worker, pekerja sosial. Pekerja sosial. Itu orang tuanya sudah enggak happy gitu loh. Kurang wah gitu. Apa enggak salah? Jadi menuntun diri ke arah yang benar. Aku membuat perlindungan. Semuanya tuh kerja gitu loh. Kenapa kok dianggapnya kok rendah ya? Maka saya senang lagu ini karena membuat kita agak berpikir gitu. Are we going to the right direction? Apa kita menuju arah yang benar ya? Jangan-jangan jadi alolot tadi. Jangan-jangan jadi orang yang dalam kondisi seperti ini aja pikirannya terarah pada hal-hal yang tidak bajik. Maka bagaimana ajaran Buddha membuat kita punya keterampilan, punya pengetahuan, punya jurus-jurus. Kita bisa lihat orang-orang yang seperti tadi pengusaha yang wow tadi, tapi ternyata aset itu belum jadi aset sampai itu terjual. Itu punya kecondongan pikiran. Kecondongan. Pikirannya ini condong kemana? Ada apa-apa itu condongnya kemana? Seperti kebiasaan, ya, kebiasaan. Seperti engsel. Engsel itu kalau sudah licin, itu gitu aja udah buka gitu. Nah, kecondongan ini, kecenderungannya kemana? Ini dalam Dhamma, itu ada teorinya. Kita punya condong ke arah, itu ada 6 kecondongan pikiran. Nah ini saya cuma iming-iming aja, itu nanti minggu depan kita bicara tentang 6 kecenderungan. Tapi bisa saya katakan bahwa tadi para pengusaha yang tadi, yang tidak mau jual asetnya karena maunya harga pasar tadi, yang mau pinjam dari orang-orang yang di bawah ini, membuat saya teringat bahwa pada waktu kita bikin wihara, Dhammaguna dan sebagainya, saya diberi pesan sama Pak Yana, itu donatur yang terbesar yang kita luar biasa.
Jadi waktu itu bunga bank 60%, 70%, tapi duitnya tidak dimasukkan bank, tapi dikirim ke Klaten. Bulan ini untuk biaya bangun, tapi tolong dikasihkan sama pegawai harian, tukang laden. Dia ngomong, kita ini kalau beli barang, besi segala macam lah, itu ke toko-toko besar, itu ngebon itu biasa. Tapi kalau tukang yang gajinya itu harian, setiap hari Sabtu bayaran, dia katakan, Bulani jangan sampai uangnya diutang. Kasihan. Mereka tuh makan dari tangan ke mulut itu cepet banget gitu, nggak punya sisa. Jadi orang-orang yang luar biasa gitu bisa metek tuh, orang bikin batu bata itu penghasilannya berapa toh? Tapi kalau diminta setor bata, duitnya diminta, jeng setu besok Sabtunya lagi, jeng setu. Terjadi enggak? Terjadi. Setengahnya ya nangis-nangis. Wow, minggu lalu diomong minggu iki diomong minggu depan, aku butuh duitnya tinggal mangan. Makanya saya kalau cerita-cerita kayak gitu, saya biasanya teringat sama nenek saya yang selalu mengatakan, ojo banget karo wong randuwe, jangan kebangetan memperlakukan orang yang miskin. Wong randuwe kui malati, orang yang tidak punya itu bikin kualat. Dan itu saya percaya karena waktu saya tidak dalam kondisi makan aja enggak tahu, itu kondisi pikiran itu tegangnya, hitamnya, penuh dengan kekuatan yang luar biasa, itu bisa menjadikan kualat. Kenapa? Ya karena membuat karma orang itu matang, itu dimungkinkan karena orang itu terlalu kejam pada kita. Maka Ibu Bapak, kalau kita lihat orang-orang yang tidak mau mengorbankan apa yang dia mau, orang lain harus berkorban untuk saya, itu adalah apa yang kita sebut sebagai raga carita. Carita itu kecondongan yang ke arah loba atau kecondongan ke arah raga. Kalau sudah cenderungnya ke sana, cenderungnya sana. Lolot. Jadi tolol amat. Ibu Bapak, ada 6 carita. Mudah-mudahan saya masih hidup minggu depan. Kita bicara tentang 6 carita itu. Sementara ini saya sudah mulai kulaan dari editornya, itu si Rudi. Nggak tahu ada apa enggak, harusnya tuh yang nerangkan si Rudi itu. Dan nanti saya bikinkan dari Wisudimaga, sudah mulai bisa dibikin untuk jalur-jalurnya, ini bedanya apa dengan yang itu. Tapi yang 6 itu sampai ketemu minggu depan. Dan selama ini sampai nanti kita ketemu lagi, mari kita mikir supaya kita bisa menjadi orang yang luhur, orang yang menuntun diri ke arah yang benar, sehingga bisa kita katakan, aku membuat perlindungan. Sebagai penutup, mari kita dengarkan aslinya penyanyinya itu Alicia, dan akan saya The economy did not close bacakan. down. All those essential workers who had to get up every morning to put food on the shelves and go to the hospitals to provide health care, those people worked, and they went out there and they exposed themselves to the virus. Mereka yang terpaksa kerja keluar dengan risiko terpapar virus corona. Kau adalah